Di bawah langit mendung yang menggantung seperti kain abu-abu kusam, stasiun pasar senja berdenyut dengan hiruk-pikuk manusia. Suara peluit kereta bersahutan, bercampur aroma besi karatan dan asap gorengan dari pedagang kaki lima. Namun, di tengah keramaian itu, ada satu sosok yang membuat langkah orang melambat, pandangan menunduk, dan percakapan terhenti. Bara. Tubuhnya tinggi besar, bahunya selebar pintu gerbong, dan tatapan matanya seperti pisau yang siap menembus siapa saja. Bekas luka memanjang di pelipis kiri, oleh orang-orang disebut tanda penguasa. Bara berjalan tanpa tergesa, tapi setiap ayunan langkahnya mengusir orang dari jalannya. Ia tak perlu berteriak untuk menakut-nakuti, keberadaannya sudah cukup. Seorang pedagang bakso yang dulu pernah berani menolak memberi uang keamanan, kini memilih menyodorkan uang receh tanpa disuruh. Bara hanya meraih uang itu dengan senyum tipis, tapi di balik senyum itu ada ancaman yang tak butuh kata-kata. Anak-anak kecil yang biasanya berlarian di peron kini bersembunyi di balik kaki ibunya. Di antara para penumpang, bisik-bisik mengalir seperti arus bawah tanah. Itu dia, preman stasiun, gumam seorang pria sambil menarik tas istrinya menjauh. Jangan menatap matanya, nanti kau jadi sasaran. Semua orang tahu aturan tak tertulis di stasiun ini, jangan melawan Bara. Mereka yang mencoba, menghilang dari sini dengan wajah babak belur atau tak pernah kembali sama sekali. Bara bukan hanya sekadar preman. Ia adalah raja yang mengatur peredaran barang ilegal, perjudian terselubung, bahkan menentukan siapa yang boleh berjualan di peron. Pihak keamanan stasiun sudah beberapa kali mencoba menindaknya, tapi entah bagaimana, Bara selalu lolos. Ada rumor ia punya orang dalam yang melindunginya, tapi kebenarannya tak pernah terbukti. Hari itu, Bara berdiri di depan pintu peron utama, seolah-olah itu adalah singgasananya. Ia merokok sambil memandangi penumpang yang berdesakan. Sekali-kali ia menunjuk seseorang, lalu anak buahnya segera menghampiri dan memeras mereka dengan alasan biaya jaga keamanan. Semua berlangsung terang-terangan, tanpa satupun yang berani menegur. Namun di balik segala kesombongan itu, ada sesuatu yang tak disadari Bara. Di ujung sana, di pos kecil dekat pintu keluar, seorang lelaki tua berjaket lusuh sedang memperhatikannya dengan tatapan dingin. Tatapan itu bukan tatapan takut, bukan pula tatapan marah, melainkan tatapan seseorang yang sedang mengukur jarak, menimbang waktu, dan menunggu saat yang tepat. Dan pada hari itu, walau Bara tak mengetahuinya, langkah-langkah menuju kejatuhannya sudah mulai terdengar, meski samar, di antara deru kereta dan riuh penumpang. Di ujung peron, di sebuah pos kecil yang catnya mulai mengelupas, duduklah Pak Seno. Tubuhnya kurus, punggung sedikit bungkuk, dan wajahnya penuh keriput yang seolah mengisahkan puluhan tahun menelan debu stasiun. Topi pet lama menutupi sebagian rambut putihnya. Di tangannya, sebuah kunci besi besar tergantung di gantungan kulit, kunci yang menjadi simbol tugasnya, mengatur buka tutup pintu peron. Pak Seno jarang bicara, bahkan kepada petugas muda yang kadang lewat untuk menyapanya, jawabannya tak lebih dari anggukan atau gumaman singkat. Namun, ada satu kebiasaan yang diperhatikan banyak orang, matanya selalu mengamati. Ia seperti bisa membaca setiap gerak tubuh penumpang, pedagang, bahkan para preman yang berkeliaran. Bagi Bara, Pak Seno hanyalah orang tua renta yang tak punya gigi untuk menggigit. Ia sering lewat di depan pos jaga itu sambil membuang asap rokok tepat ke arah Pak Seno, berharap mendapat reaksi marah atau setidaknya teguran. Namun, yang didapatnya hanyalah tatapan datar yang membuatnya heran, tatapan yang tak tunduk dan tak gentar. Hari itu, setelah memeras beberapa penumpang, Bara kembali melangkah lewat pos jaga. Kali ini, langkahnya terhenti ketika mendengar suara rendah yang memecah kebisuan. "Jangan terlalu lama di jalan yang kau pilih," kata Pak Seno pelan, nyaris seperti gumaman. Tapi Bara mendengarnya jelas, dan ia tertawa terbahak-bahak. "Jalan, ini stasiun, Pak Tua. Jalan di sini milik gue." Bara menepuk-nepuk bahu Pak Seno keras, membuat beberapa penumpang di dekat situ terkejut. Tapi Pak Seno hanya menghela napas dan kembali menatap pintu peron seolah tak ada yang terjadi. Bara mendengus, lalu pergi, menganggap ucapan itu tak lebih dari omongan kosong orang pikun. Namun, beberapa penumpang yang menyaksikan kejadian itu merasa ada yang berbeda. Mereka tahu Bara selalu menang melawan siapapun yang berani menegur, tapi anehnya, kali ini ia pergi tanpa membuat keributan. Seolah ada sesuatu dalam tatapan Pak Seno yang membuat Bara
meski tak mengakuinya, memilih untuk tidak memperpanjang masalah. Sore menjelang malam, stasiun mulai sepi. Kereta terakhir menuju luar kota sudah berangkat. Pak Seno berdiri, menutup pintu peron perlahan dengan kunci besinya. Dentang besi itu terdengar nyaring di udara yang dingin. Entah kenapa, suara itu seperti tanda bahwa sesuatu di stasiun ini akan segera berubah. Dan di kegelapan yang merayap, Bara menatap dari jauh sambil mengisap rokoknya, tak sadar bahwa ia baru saja memasuki lingkaran yang tak bisa ia keluar lagi. Lingkaran milik Pak Seno. Pagi itu, udara di stasiun Pasar Senja terasa lebih panas dari biasanya, meski matahari baru saja naik. Bara sudah berkeliaran sejak subuh, matanya liar mencari mangsa. Ia memalak seorang pedagang sayur yang baru saja datang dari desa, merampas beberapa lembar uang kertas dan meninggalkan wanita itu menangis di lantai peron. Beberapa penumpang yang melihat hanya menunduk, pura-pura sibuk dengan ponsel mereka. Kabar tentang Bara semakin menyebar, bukan hanya di antara para pedagang, tetapi juga sampai ke telinga penumpang reguler yang setiap hari lewat di stasiun itu. Orang-orang mulai takut datang lebih awal atau terlalu lama menunggu kereta. Beberapa bahkan memilih stasiun lain meski jaraknya lebih jauh. Bagi mereka, Bara bukan sekadar preman, dia adalah bayangan gelap yang menutupi cahaya pagi stasiun. Di sudut peron, Pak Seno melihat semua itu. Tatapannya tetap tenang, tapi jarinya yang menggenggam kunci pintu tampak mengencang. Ia tahu rasa takut adalah penyakit yang cepat menular, dan jika tidak ada yang menghentikan Bara, stasiun ini akan berubah menjadi wilayah kekuasaan penuh seorang penjahat. Menjelang siang, Bara membuat ulah lagi. Kali ini ia menghadang seorang pemuda yang sedang membawa koper, memaksa membayar biaya jalan aman. Pemuda itu mencoba menolak, tapi Bara mendorongnya hingga jatuh, membuat koper terbuka dan pakaian berhamburan di lantai. Orang-orang melihat, tapi tak seorang pun berani menolong. Pak Seno berdiri dari kursinya. Ia melangkah perlahan ke arah kerumunan, langkahnya terdengar jelas di antara keheningan yang memalukan. Bara melirik sekilas, lalu tertawa pendek. "Mau apa lagi, Pak Tua? Mau kasih ceramah?" Suaranya penuh ejekan, tapi Pak Seno tidak menjawab. Ia hanya membantu pemuda itu mengumpulkan pakaiannya, lalu berdiri di depan Bara. Sorot matanya menusuk, membuat Bara untuk sesaat menghentikan tawanya. "Semua pintu ada waktunya untuk terbuka dan tertutup," kata Pak Seno lirih. "Kau sedang mengetuk pintu yang salah." Beberapa penumpang yang berada di situ menahan napas. Mereka tak pernah melihat ada orang berbicara pada Bara dengan cara seperti itu. Bara, yang biasanya akan langsung memukul, malah diam sebentar sebelum meludah ke lantai dan pergi dengan langkah berat. Namun, di balik punggungnya, Bara mengepalkan tinju, tanda bahwa peringatan itu tidak akan dia biarkan begitu saja. Hari itu, keresahan di stasiun bukan lagi hanya milik para penumpang. Ada dua matahari yang bersinar di langit Pasar Senja, Bara yang membara dengan amarahnya, dan Pak Seno yang tenang namun tak tergoyahkan. Dan semua orang tahu, ketika dua matahari bertemu, panasnya bisa membakar seluruh langit. Sore itu, langit stasiun Pasar Senja berwarna tembaga, tanda hujan sebentar lagi turun. Bara berdiri di tengah peron, rokok terselip di sudut bibir, matanya menyapu kerumunan seperti seekor predator yang sedang mencari mangsa. Beberapa anak buahnya bergerak cepat, memunguti uang receh dari pedagang yang tak berani menolak. Di sisi lain, seorang lelaki tua dengan tongkat kayu berjalan perlahan menuju pintu keluar. Umurnya mungkin di atas 70, tapi punggungnya masih tegak. Lelaki itu tampak gugup saat Bara memanggilnya. "Hei, kakek, sini sebentar," kata Bara, suaranya menggema di peron yang mulai sepi. Penumpang lain mulai menjauh, meninggalkan lingkaran kosong di antara Bara dan lelaki tua itu. Bara menatapnya dengan senyum sinis. "Kakek mau pulang, bayar dulu uang jalan aman. Di sini nggak ada yang gratis." Tangannya terulur, menunggu lembaran uang. Sebelum lelaki tua itu menjawab, langkah-langkah pelan terdengar mendekat dari arah pos jaga. Pak Seno, dengan jaket lusuhnya, ia berjalan lurus menuju mereka. Sorot matanya tidak ke lelaki tua itu, melainkan langsung ke Bara, tajam seperti baja dingin. "Lepaskan dia," kata Pak Seno pelan, tapi suaranya cukup jelas untuk membuat beberapa orang yang masih menonton menelan ludah. Bara menoleh, kaget sesaat, lalu tertawa keras. "Wah, Pak Tua penjaga pintu turun tangan. Mau jadi pahlawan? Ini urusan gue, jangan ikut campur."
Pak Seno tidak mengubah ekspresinya. Ia hanya berdiri di antara Bara dan lelaki tua itu, membentuk benteng rapuh yang entah kenapa terasa tak tergoyahkan. Kalau mau minta uang, minta saja pada yang bisa memberimu harga pantas. Tapi kau tidak akan dapat apapun di depan pintu ini, ucapnya, menekankan kata pintu, seperti sebuah ancaman yang samar. Hujan mulai turun, titik-titik air menimpa atap seng stasiun, menambah berat suasana. Bara maju setengah langkah, tatapannya menajam, namun entah kenapa ia tidak langsung menyerang. Mungkin karena mata Pak Seno yang tidak pernah berkedip, atau karena ketenangan yang terasa menekan lebih dari teriakan. Beberapa detik yang tegang itu terasa seperti menit. Akhirnya Bara mundur sambil menunjuk Pak Seno. Ingat ini, Pak Tua, pintu lo nggak selamanya bisa nyelamatin lo. Ia lalu pergi, meninggalkan stasiun yang kini dipenuhi aroma hujan dan rasa penasaran yang tak terucap di hati para penumpang. Malam itu, stasiun Pasar Senja sudah hampir kosong. Kereta terakhir telah berlalu, menyisakan gema roda besinya yang mereda di kejauhan. Lampu-lampu peron memancarkan cahaya kuning pucat, memantul di genangan air hujan. Di pos jaga, Pak Seno duduk diam sambil membersihkan kunci besinya, sementara dari jauh, langkah-langkah berat mendekat. Bara muncul dari kegelapan lorong, berjalan sendirian. Tanpa anak buah, tanpa keramaian, hanya bayangan tubuhnya yang memanjang di lantai basah. Ia berhenti tepat di depan pos jaga, menatap Pak Seno dengan mata yang kali ini tak lagi menyimpan ejekan, melainkan tantangan. "Gue udah pikir-pikir, Pak Tua," kata Bara, suaranya rendah namun jelas. "Lo berani berdiri di depan gue kemarin, itu salah besar. Lo pikir gue takut sama tatapan lo? Gue ini raja di sini. Nggak ada pintu yang bisa nutup jalan gue." Pak Seno meletakkan kunci besinya di meja, lalu berdiri perlahan. Cahaya lampu menyorot wajahnya, menegaskan setiap garis keriput yang membawa cerita masa lalu. "Jalan yang kau ambil ini, sudah berujung. Kalau kau terus melangkah, kau akan bertemu pintu terakhir. Dan, saat pintu itu tertutup, tak ada jalan kembali." Bara mendengus, menahan tawa. "Itu ancaman atau dongeng tidur, Pak Tua? Gue udah tutup banyak pintu, dan semuanya gue dobrak lagi. Lo nggak beda." Ia melangkah maju, jaraknya dengan Pak Seno kini hanya sejengkal. Nafas mereka hampir bertemu di udara dingin malam. Beberapa petugas keamanan muda yang baru selesai patroli berhenti di ujung peron, menyaksikan dari jauh. Mereka tidak berani mendekat, tapi juga tidak bisa memalingkan mata. Pemandangan dua sosok berbeda generasi itu terasa seperti badai yang sedang mengumpulkan awannya. Pak Seno tidak mengubah nada suaranya. "Kalau kau pikir pintu hanya bisa dibuka dengan kekuatan, kau belum pernah bertemu pintu yang tahu siapa yang mengetuknya." Ia lalu mengambil kuncinya, berbalik, dan mengunci pintu peron dengan dentang yang bergema di malam sepi. Bara berdiri diam, hanya memandang punggung Pak Seno yang menjauh. Ia tertawa singkat, namun dalam hatinya, sebuah rasa tak nyaman mulai muncul, rasa yang selama ini tak pernah ia alami, rasa bahwa untuk pertama kalinya, ia mungkin saja akan mengetuk pintu yang tidak bisa ia dobrak. Pagi itu, stasiun Pasar Senja kembali riuh. Suara klakson kereta, teriakan pedagang, dan derap langkah penumpang membentuk paduan suara khas yang selalu menyambut hari. Namun, di tengah keramaian itu, suasana terasa tegang. Bara terlihat di peron utama bersama hampir seluruh anak buahnya. Ia tidak bergerak seperti biasanya. Kali ini, Bara sengaja memilih tempat tepat di depan pos jaga Pak Seno. Ia duduk di kursi plastik yang diambil dari warung, sambil mengangkat kaki di atas meja kecil pos jaga, merokok sambil tertawa keras. Setiap kali penumpang lewat, ia melontarkan komentar kasar atau menahan mereka sebentar hanya untuk mengganggu. Pak Seno tetap duduk di kursinya, wajahnya tenang, matanya menatap pintu peron. Seolah Bara dan gengnya tidak ada, tapi sesekali, tatapannya bergeser, mengamati setiap gerak Bara tanpa berkata-kata. Beberapa petugas keamanan di kejauhan saling pandang, bingung apakah mereka harus turun tangan atau membiarkan saja, karena semua tahu, Bara adalah masalah yang tak mudah diatasi. Tiba-tiba, Bara memanggil seorang pedagang nasi bungkus yang lewat. "Hei, sini lo," katanya sambil meraih bungkusan dari tangan si pedagang. Ia merobeknya dan memakan langsung di tempat, lalu melemparkan sisa bungkusnya ke lantai pos jaga. "Wah, maaf Pak Tua, mejanya kotor," ujarnya sambil menyeringai. Beberapa penumpang mulai berbisik,
menahan napas menunggu reaksi Pak Seno. Tapi lelaki tua itu hanya mengambil kain lap dan membersihkan meja tanpa menoleh ke arah Bara. Diamnya Pak Seno bukan karena takut, melainkan karena ia memilih waktunya sendiri. Dan itu justru membuat Bara semakin geram. Bara berdiri, berjalan perlahan ke arah pintu peron yang dijaga Pak Seno. "Lo ini kenapa sih, Pak Tua? Nggak capek jadi penjaga pintu yang nggak pernah ngelawan? Apa lo cuma berani ngomong kalau stasiun udah sepi?" Suaranya lantang, memastikan semua orang di peron mendengar. Pak Seno menghela napas, lalu menatap Bara tepat di mata. "Pintu ini, belum waktunya tertutup," katanya singkat. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi ada tekanan aneh di setiap kata-katanya. Bara mematung sepersekian detik, lalu tertawa keras, mencoba menutupi rasa terganggu yang tiba-tiba menyelip di dadanya. Namun, di balik tawa itu, benih kebencian dan rasa penasaran semakin tumbuh. Dan semua yang menyaksikan tahu, permainan kesabaran ini tidak akan bertahan lama. Cepat atau lambat, salah satu dari mereka akan membuka pintu ke pertempuran yang tak terelakkan. Malam itu, langit stasiun Pasar Senja gelap pekat tanpa bintang. Angin dingin berembus membawa aroma logam berkarat dan hujan yang tertahan di awan. Kereta terakhir baru saja berangkat, meninggalkan deru mesin yang mereda seperti napas terakhir hari itu. Peron menjadi sunyi, hanya ada cahaya lampu redup yang memantul di rel basah. Pak Seno berdiri di pos jaga, memegang kunci besi yang menggantung di tangannya. Biasanya ia akan menutup pintu peron, lalu berjalan pulang perlahan. Tapi malam itu, ia tetap berdiri, seolah sedang menunggu sesuatu. Matanya mengarah ke lorong gelap di ujung peron. Dari kegelapan itu, langkah-langkah berat terdengar. Bara muncul, tanpa anak buah, dengan rokok di mulut dan senyum tipis yang tidak pernah membawa kabar baik. Di bahunya, ia menggantungkan rantai besi berkarat, seperti mainan yang siap digunakan. "Sepi banget, Pak Tua. Cocok buat ngobrol berdua," katanya, suaranya memantul di dinding-dinding peron yang kosong. Pak Seno tidak bergeming. "Pintu ini akan segera tertutup," jawabnya singkat. Bara tertawa pelan, lalu melempar rantainya ke tanah, menghasilkan dentang keras yang memecah kesunyian. "Kali ini, pintu lo yang bakal gue dobrak," ujarnya sambil melangkah mendekat. Tiba-tiba terdengar suara langkah cepat di belakang Bara. Seorang gadis muda berlari tergesa, membawa tas ransel besar. Nafasnya terengah-engah, matanya panik. "Pak, tolong!" teriaknya. Bara berbalik, lalu menahan gadis itu dengan satu tangan, merampas tasnya tanpa ragu. Pak Seno berjalan maju. Gerakannya tidak tergesa, tapi setiap langkah terasa memotong jarak seperti pisau. "Letakkan," katanya datar. Bara menatapnya, senyumannya menghilang, lalu menjatuhkan tas itu ke tanah. "Kalau mau, ambil sendiri," tantangnya. Pak Seno menunduk sebentar, memungut tas itu, lalu menyerahkannya kepada si gadis yang segera lari pergi. Saat ia kembali berdiri, hujan mulai turun, tipis tapi dingin. Bara merenggangkan bahunya, lalu berkata, "Ayo, Pak Tua. Gue udah nggak sabar lihat pintu lo tertutup." Dan untuk pertama kalinya, Pak Seno menatap Bara bukan sebagai penjaga pintu, tapi sebagai seorang yang siap berdiri di ambang pertempuran. Hujan semakin deras, mengetuk atap seng stasiun seperti ribuan jemari gelisah. Lampu-lampu peron berkelip, bayangan Bara dan Pak Seno memanjang di lantai basah. Udara malam dipenuhi aroma besi basah dan ketegangan yang begitu kental, hingga penonton tak kasat mata pun seolah menahan napas. Bara bergerak lebih dulu. Rantai besinya berputar di udara, memercikkan air hujan, lalu melesat ke arah kepala Pak Seno. Namun, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Lelaki tua itu menggeser tubuhnya sedikit, membuat rantai itu lewat hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Gerakannya terlalu cepat untuk seseorang seusianya. Bara tertegun sepersekian detik, lalu menyerang lagi, kali ini dengan pukulan langsung ke dada. Pak Seno memutar badannya, menangkap pergelangan tangan Bara, dan dalam satu tarikan sederhana, tubuh Bara nyaris kehilangan keseimbangan. Tidak ada suara keras, tidak ada gerakan berlebihan, hanya teknik yang terlalu bersih untuk dimiliki orang biasa. Air hujan terus turun, membasahi wajah keduanya. Bara menggeram, amarahnya memuncak. "Jangan main trik sama gue, Pak Tua." Ia menendang keras, tapi Pak Seno memiringkan kakinya dan mengunci pergelangan kaki Bara dengan gerakan cepat. Bara terpaksa mundur, rantainya kini jatuh ke tanah dengan dentang frustrasi.
Pak Seno berdiri tegap, matanya tetap menatap bara tanpa berkedip. Kekuatan tanpa kendali hanyalah beban, katanya, suaranya terdengar jelas di tengah deru hujan. Bara tidak menjawab, hanya menunduk sedikit, napasnya berat, bukan karena lelah, tapi karena terkejut. Untuk pertama kalinya sejak menguasai stasiun, Bara merasa dirinya sedang melawan sesuatu yang tidak ia mengerti. Bukan sekadar orang tua keras kepala, tapi seseorang yang tahu bagaimana cara membunuh dalam diam dan memilih untuk tidak melakukannya. Kilatan petir membelah langit, menerangi wajah Pak Seno yang dingin. Di detik itu, Bara sadar, pertarungan ini bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang siapa yang lebih siap menutup pintu bagi yang lain. Hujan masih mengguyur deras malam itu, tapi duel singkat di peron telah selesai tanpa pemenang yang jelas. Bara berdiri dengan napas memburu, sementara Pak Seno hanya berbalik dan berjalan menuju pos jaga. Bagi yang melihat, itu tampak seperti akhir yang sederhana, tapi bagi Bara, itu terasa seperti kekalahan yang pahit. Keesokan harinya, di warung kopi dekat stasiun, para pedagang berbisik-bisik. Ada yang mengaku melihat gerakan Pak Seno tadi malam, gerakan yang terlalu cepat untuk ukuran orang seusianya. Bukan orang biasa itu, kata seorang pria tua sambil menyeruput kopi. Dia pernah jadi sesuatu yang berbahaya. Desas-desus mulai beredar. Beberapa mengatakan Pak Seno adalah mantan polisi. Yang lain menyebutnya eks-prajurit. Tapi ada satu cerita yang terdengar lebih mengerikan. Dulu, puluhan tahun lalu, ia adalah instruktur bela diri militer yang melatih pasukan khusus dalam operasi rahasia. Ia menghilang dari catatan publik setelah sebuah misi gagal, lalu muncul kembali di stasiun ini sebagai penjaga pintu. Bara mendengar semua rumor itu melalui anak buahnya. Ia tidak percaya sepenuhnya, tapi setiap kali mengingat mata Pak Seno di tengah hujan malam itu, hatinya terasa terhimpit. Kalau dia mantan tentara, gue bakal buktiin gue masih bisa jatuhin dia, gumamnya sambil mengepalkan tinju. Sementara itu, Pak Seno duduk di bangku posnya seperti biasa. Namun, dalam diamnya, ingatan masa lalu berputar kembali, malam-malam gelap di perbatasan, suara tembakan, wajah-wajah rekan yang gugur, dan perintah terakhir yang pernah ia terima, jangan biarkan musuh lewat pintu itu. Perintah yang kini ia terapkan di stasiun ini, hanya saja musuhnya kini bukan pasukan bersenjata, melainkan seorang preman muda yang haus kuasa. Sore itu, hujan berhenti. Matahari sore memantulkan cahaya ke rel yang masih basah. Pak Seno mengeluarkan kunci besinya, menatapnya lama-lama, lalu bergumam lirih, kunci ini bukan cuma untuk pintu peron. Dan di sudut peron, Bara mengawasinya. Matanya menyipit, tubuhnya tegang. Ia tak peduli siapa Pak Seno dulunya, baginya, ini sudah menjadi soal harga diri. Cepat atau lambat, ia akan memaksa pintu itu terbuka dengan caranya sendiri. Malam itu, stasiun Pasar Senja seperti mati. Tidak ada penumpang, tidak ada pedagang, bahkan suara jangkrik pun enggan terdengar. Lampu-lampu temaram berkelip, membuat bayangan memanjang di sepanjang jalur rel yang sudah lama tidak dipakai. Disitulah Bara berdiri, menunggu, rantai besinya melingkar di tangan. Pak Seno muncul dari kegelapan, langkahnya tenang. Jaket lusuhnya meneteskan sisa air hujan sore tadi. Di tangannya tidak ada senjata, hanya kunci besi yang tergantung di pinggangnya. "Kau memanggilku ke sini," katanya pelan, suaranya tenggelam dalam gema rel kosong. Bara menyeringai, "Nggak ada orang, nggak ada saksi, nggak ada pintu buat lo sembunyi, Pak Tua. Malam ini gue tutup cerita lo di stasiun ini." Ia memutar rantainya, menghasilkan bunyi dentang yang bergema seperti ancaman. Tanpa menjawab, Pak Seno maju selangkah. Gerakannya santai, tapi matanya tajam, mengukur setiap tarikan napas Bara. Dalam sekejap, Bara melesat, rantai melibas udara. Pak Seno menunduk, tubuhnya miring, lalu mengunci tangan Bara dengan gerakan sederhana namun mematikan. Rantai itu terlepas, jatuh ke rel dengan suara besi yang memecah kesunyian. Bara menggeram, berusaha membalas dengan pukulan. Tapi setiap serangannya selalu dialihkan, setiap celahnya terbaca. Pak Seno bergerak seperti seseorang yang sudah ribuan kali berhadapan dengan maut, presisi, cepat. Dan tanpa membuang tenaga, hujan kembali turun, membasahi rel yang licin. Bara terpeleset sedikit, tapi sebelum ia jatuh, sebuah pukulan telak dari telapak tangan Pak Seno menghantam dadanya. Nafasnya terhenti sejenak, pandangannya berkunang-kunang. Ini bukan soal kuat atau lemah,
Bara, suara Pak Seno terdengar berat. Ini soal siapa yang tahu kapan harus menutup pintu. Bara terhuyung, namun menolak tumbang. Ia menatap Pak Seno dengan mata merah, amarah bercampur rasa hormat yang enggan ia akui. Dalam hatinya, ia mulai mengerti, orang tua ini tidak hanya menjaga pintu peron, ia menjaga batas yang tak terlihat, batas yang Bara hampir saja lewati. Di kejauhan, suara kereta malam yang melintas di jalur lain terdengar samar, seakan menjadi saksi bisu duel yang tak akan diceritakan sembarangan. Hujan telah reda, tapi sisa air menggenang di sepanjang rel kosong itu, memantulkan cahaya lampu temaram seperti mata-mata diam yang mengamati. Bara berdiri dengan napas terengah, tubuhnya basah kuyup, sedangkan Pak Seno tetap tegak, meski napasnya sedikit berat. Keheningan malam terasa menekan, seakan seluruh stasiun ikut menunggu keputusan. Tanpa sepatah kata, Pak Seno berbalik dan berjalan menuju gerbang besi tua di ujung jalur yang tak terpakai. Bara, masih dipenuhi ego dan amarah, mengejarnya. "Lo pikir gue mau kabur? Gue nggak takut sama pintu lo," teriaknya. Tapi langkah Pak Seno tak berhenti. Gerbang itu besar dan berkarat, dengan rantai tebal melilit gembok tua. Pak Seno berdiri di depannya, memutar kunci besi di tangannya. Dentang kunci bergema, membuat Bara tanpa sadar melambat. Ada sesuatu di suara itu, sesuatu yang membuatnya merinding. Ketika gerbang terbuka, di baliknya hanya ada kegelapan, lorong batu tua yang sudah lama ditinggalkan. Angin dingin keluar dari sana, membawa aroma debu dan besi mati. Pak Seno menatap Bara, semua orang akan sampai di pintu terakhirnya. Dan ketika pintu itu tertutup, tidak ada jalan pulang. Bara maju, mencoba menertawakan kata-kata itu, tapi suaranya terdengar serak. "Gue udah dobrak semua pintu yang gue temuin. Pintu ini pun bakal gue dobrak." Namun, ketika ia melangkah melewati ambang, Pak Seno bergerak cepat, satu putaran tubuh, satu dorongan presisi ke dada Bara, membuatnya terhuyung masuk. Dalam hitungan detik, Pak Seno menutup pintu itu dan menguncinya. Dentang besi yang dihasilkan begitu nyaring, bergema di seluruh stasiun yang sepi. Bara memukul-mukul jeruji dari dalam, teriakannya pecah di udara dingin, tapi pintu itu tak bergeming. Pak Seno berdiri di luar, menatap Bara dengan mata yang kini bukan lagi penuh amarah, melainkan rasa iba. "Kau yang mengetuk pintu ini, Bara. Aku hanya menutupnya." Lalu ia berbalik, melangkah pergi, meninggalkan suara rantai beradu yang perlahan memudar. Pagi itu, stasiun Pasar Senja terasa berbeda. Tidak ada tawa kasar atau teriakan ancaman yang biasanya menguasai peron. Orang-orang berjalan dengan langkah lebih ringan, meski belum sepenuhnya berani percaya bahwa ketenangan ini akan bertahan lama. Hujan semalam meninggalkan udara segar, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aroma roti hangat dari pedagang kembali tercium tanpa rasa takut. Di ujung peron, dua petugas keamanan memimpin Bara keluar dari sebuah lorong yang jarang digunakan. Tangannya diborgol, wajahnya bengkak, matanya merah karena kurang tidur. Kerumunan kecil terbentuk, sebagian menatap dengan lega, sebagian masih tak percaya bahwa orang yang selama ini mereka takuti kini berjalan dengan kepala tertunduk. Anak-anak yang dulu bersembunyi dari tatapan Bara kini memandangnya dengan rasa heran. Beberapa pedagang saling berbisik, dia beneran ditangkap. Pak Seno yang nangkep. Kabar itu menyebar cepat, membuat nama Pak Seno kembali bergaung di antara dinding stasiun. Bara mencoba menegakkan bahunya, mempertahankan sisa wibawa yang ia punya. Tapi tatapan orang-orang membuatnya seperti ditelanjangi. Ia bukan lagi raja stasiun, melainkan seorang pria yang akhirnya terbentur pada batas yang tak bisa ia lewati. Pak Seno berdiri di depan pintu peron, menyaksikan dari jauh. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya, hanya tatapan yang datar namun penuh makna. Ia tahu, ini bukan soal siapa yang menang atau kalah, melainkan soal mengembalikan stasiun pada ketenangan yang seharusnya. Saat Bara melewati Pak Seno, keduanya bertukar pandang sebentar. Tidak ada kata-kata, hanya kesadaran pahit di mata Bara bahwa pintu itu benar-benar telah tertutup untuknya. Dan entah kenapa, di balik gengsi yang terluka, ia merasakan sedikit rasa hormat yang terpaksa ia akui. Kereta pagi tiba, penumpang mulai berdesakan naik, dan kehidupan stasiun perlahan kembali normal. Namun, bisik-bisik tentang kejadian semalam masih bergema, dan nama Pak Tua penjaga pintu mulai berubah menjadi legenda kecil yang akan diceritakan bertahun-tahun ke depan. Dan di bangku pos jaganya, Pak Seno kembali duduk, menggenggam kunci besi di tangannya,
seolah-olah kejadian semalam hanyalah satu bab kecil dalam tugas panjangnya menjaga pintu, bukan hanya pintu peron, tapi juga pintu yang membatasi kekacauan masuk ke dalam hidup orang-orang di stasiun ini. Hari-hari berikutnya di stasiun Pasar Senja terasa seperti udara baru yang masuk ke ruangan pengap. Penumpang berjalan tanpa tergesa, pedagang kembali menggelar dagangan mereka tanpa rasa was-was, dan anak-anak mulai berlarian lagi di peron sambil tertawa lepas. Hilangnya bara seperti mengangkat beban tak kasat mata yang selama ini menekan semua orang. Para petugas keamanan kini berpatroli dengan lebih rileks. Tidak ada lagi tatapan curiga setiap kali ada sosok besar mendekat, tidak ada lagi perintah untuk biarkan saja, jangan cari masalah. Di warung kopi dekat stasiun, cerita tentang penangkapan bara masih menjadi topik hangat, namun nada pembicaraannya kini penuh lega, bukan ketakutan. Pak Seno tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Duduk di bangku kecil pos jaga, mengatur buka tutup pintu peron, sesekali membantu penumpang yang kebingungan mencari jalur. Tapi ada perbedaan kecil, orang-orang kini menyapanya, mengucapkan terima kasih, atau sekadar mengangguk penuh hormat ketika melewatinya. Bagi Pak Seno, semua itu tidak mengubah banyak hal. Ia tidak mencari penghormatan atau pujian. Baginya, menjaga pintu berarti menjaga batas antara ketertiban dan kekacauan, antara rasa aman dan rasa takut. Dan ia tahu, tugas itu tidak pernah benar-benar selesai. Suatu sore, seorang pedagang bakso datang membawakan semangkuk panas untuk Pak Seno. "Ini gratis, Pak, terima kasih udah bikin stasiun ini aman lagi," katanya sambil tersenyum. Pak Seno hanya mengangguk, tapi dalam hatinya ia merasakan hangat yang tidak datang dari kuah bakso. Di kejauhan, suara kereta masuk ke peron. Orang-orang bergerak naik, tertib tanpa dorong-dorongan. Tidak ada yang takut tasnya akan dirampas, tidak ada yang khawatir dompetnya akan hilang di keramaian. Semua berjalan seperti seharusnya. Namun, meski ketenangan telah kembali, Pak Seno tidak lengah. Matanya tetap awas, mengamati setiap sudut, setiap wajah yang masuk. Ia tahu, ancaman tidak selalu datang dari yang besar dan bising, terkadang, ia datang diam-diam, mengetuk pintu tanpa suara. Dan di bawah cahaya lampu sore yang hangat, stasiun Pasar Senja kembali hidup, berdetak dalam ritme damai yang sudah lama dirindukan. Sejak stasiun kembali tenang, Pak Seno mulai memperhatikan sekelompok remaja yang sering nongkrong di pojok peron. Mereka tidak membuat keributan, tapi tatapan mereka tajam, dan bahasa tubuhnya mengingatkan Pak Seno pada bara. Di masa awal, ia tahu tanda-tanda itu, langkah pertama menuju jalan gelap. Suatu sore, ia menghampiri mereka. "Bantu saya angkat karung beras ke warung Bu Wati, yuk," katanya tanpa basa-basi. Anak-anak itu saling pandang, ragu, tapi akhirnya ikut. Di sana, mereka menerima ucapan terima kasih dan semangkuk teh panas dari Bu Wati. Rasanya aneh bagi mereka, tapi juga hangat. Hari demi hari, Pak Seno memberi mereka pekerjaan kecil, mengatur kursi warung, mengangkut dagangan, atau membantu penumpang lanjut usia. Lambat laun, wajah-wajah keras itu mulai melunak. Mereka mulai memanggil Pak Seno, "Pak," dengan nada bercampur hormat dan rasa sayang yang enggan diakui. Namun, tidak semua berjalan mulus. Salah satu dari mereka, Rano, masih terikat pada geng di luar stasiun. Suatu malam, ia mencoba memeras pedagang rokok. Pak Seno muncul tepat waktu, berdiri di antara Rano dan pedagang itu. "Kalau kau ambil langkah ini, kau sudah ketuk pintu yang salah," katanya tegas. Tatapan Rano goyah, tapi gengsi menahannya. "Kenapa lo peduli, Pak? Gue nggak ganggu lo." Pak Seno mendekat, matanya menatap lurus. "Kamu ganggu semua orang di sini. Dan itu artinya, kamu ganggu saya." Hening beberapa detik, sebelum Rano menurunkan tangannya. Keesokan harinya, Rano kembali ke stasiun. Ia tidak berkata apa-apa, hanya membantu Pak Seno mengangkat tumpukan kardus. Tapi bagi Pak Seno, itu tanda bahwa pintu gelap yang hampir terbuka sudah ia tutup tepat waktu. Malam itu, Pak Seno duduk sendirian di pos jaga. Hujan kembali turun, membasahi rel dan peron. Ia memandang kunci besinya, lalu bergumam, menutup pintu itu mudah. Menjaga supaya tidak ada yang mencoba membukanya lagi, itu yang berat. Dan dari kejauhan, remaja-remaja yang dulu ia waspadai kini duduk sambil tertawa, berbagi roti bakar di bawah atap warung. Untuk pertama kalinya, stasiun itu terasa seperti rumah, bukan hanya bagi penumpang, tapi juga bagi mereka yang nyaris kehilangan jalannya.
Matahari sore menyinari rel-rel yang basah sisa hujan, memantulkan cahaya keemasan yang hangat. Stasiun Pasar Senja sibuk seperti biasa, tapi bukan lagi sibuk yang penuh cemas. Kini sibuknya adalah hiruk-pikuk wajar, penumpang yang tergesa, pedagang yang memanggil pembeli, dan tawa anak-anak yang berlarian di peron. Semua berjalan dalam harmoni yang sudah lama hilang. Di pos jaganya, Pak Seno duduk sambil memandang pintu peron. Kunci besi tua tergantung di pinggangnya, berkilau sedikit terkena sinar sore. Ia tahu, kunci itu bukan hanya untuk besi dan gembok, tapi juga simbol tanggung jawab yang telah ia emban menjaga agar pintu kekacauan tidak kembali terbuka. Beberapa penumpang menyapa, ada yang sekadar mengangguk, ada pula yang menyalami. Seorang ibu yang dulu pernah ketakutan karena ulah bara kini lewat sambil tersenyum lebar. "Terima kasih, Pak," katanya singkat. Pak Seno hanya mengangguk, tapi hatinya hangat. Tiba-tiba, terdengar suara kereta yang datang dari arah barat. Angin dari pergerakan gerbong membawa aroma besi dan minyak mesin. Penumpang mulai berbaris rapi. Pak Seno berdiri, memeriksa tiket, lalu membuka pintu peron dengan gerakan tenang yang sudah menjadi rutinitasnya bertahun-tahun. Sekilas, ia melihat ke arah pojok stasiun. Di sana, remaja-remaja yang dulu ia waspadai kini membantu seorang kakek membawa koper berat. Adegan sederhana itu membuat Pak Seno tersenyum tipis. Ia sadar, pekerjaannya bukan hanya menghentikan orang yang membuat resah, tapi juga mengarahkan mereka sebelum terlambat. Kereta berhenti, pintu terbuka, orang-orang naik dengan tertib. Dan di tengah semua itu, Pak Seno berdiri diam, mengawasi, memastikan tak ada yang keluar dari jalur. Ia tahu, ancaman bisa datang kapan saja, dalam bentuk apa saja. Tapi ia juga tahu, ia akan selalu siap. Matahari mulai condong ke barat. Cahayanya memanjang di antara rel, seolah menggambar garis batas yang tak kasat mata. Batas yang dijaga oleh satu orang, satu pintu, dan satu kunci. Dan ketika hari itu berakhir, stasiun tetap tenang. Karena di sana, seorang penjaga tua masih berdiri, bukan sekadar menjaga pintu, tapi menjaga hati semua orang yang melewati gerbang itu.